Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami di mata kuliah struktur data tentang review jurnal data stuck dalam pemrograman C++ dengan pendekatan array dan linked list. Yang kami hormati yaitu dosen pengampu, yaitu Ibu Nurhaisana, Skom, Mkom. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri yang bernama Widodo Hadi Siswoyo dengan NIM 2401211035, dan berikutnya ada teman saya yang bernama Dwi Hadi Wirakutomo dengan NIM 2401211113, dan berikutnya ada teman saya yang bernama Vincentius Ferrari Purba dengan NIM 2401211039. Berikutnya ada teman saya yang bernama Aryo Gatmaja dengan NIM 2401211089. Berikutnya ada teman saya yang bernama Gilang dengan NIM 2401211034. Dan yang terakhir ada teman saya yang bernama Maria Anabella dengan NIM 2401211119. Terima kasih. Baik, yang pertama kali dibahas yaitu latar belakang. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi di era modern, kemampuan dalam memahami dan mengimplementasikan struktur data menjadi keterampilan dasar yang sangat penting dalam dunia pemrograman. Struktur data merupakan fondasi utama dalam menyusun, mengatur, dan mengelola data agar dapat diakses dan dimanipulasi secara efisien oleh perangkat lunak. Di antara berbagai jenis struktur data, terdapat 3 struktur dasar yang banyak digunakan dan memiliki peran krusial dalam pengembangan aplikasi komputer, yaitu stack, array, dan linked list. Struktur data stack bekerja dengan prinsip last in first out atau LIFO, di mana elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Sifat ini menjadikan stack sangat berguna dalam pengelolaan memori, pemrosesan rekursif, penjodohan tanda kurung, serta berbagai algoritma lainnya. Kemampuan stack dalam menangani data secara berurutan dari atas ke bawah menjadikannya salah satu struktur yang wajib dipahami oleh programmer. Rumus permasalahan. 1. Apa pengertian dan prinsip kerja masing-masing struktur dan data seperti stack, array, dan linked list. 2. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak modern, struktur data manakah yang paling efisien digunakan dalam situasi tertentu seperti manajemen memori dan algoritma frekuensi. Tujuan penelitian. 1. Menjelaskan konsep prinsip kerja serta karakteristik dalam masing-masing struktur data. 2. Menganalisis kelebihan dan kekurangan stack, array, dan linked list dalam konteks implementasi algoritma dan pengolahan data. 3. Mengindikasi penggunaan dan penerapan nyata dari struktur dan data tersebut dalam pengembangan perangkat lunak modern. 4. Membandingkan aktivitas masing-masing struktur data dalam berbagai situasi pemrograman untuk menentukan struktur yang paling digunakan dalam konteks tertentu. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental yang berfokus pada analisis kinerja struktur dan stack menggunakan 2 pendekatan, yaitu array dan linked list. Penelitian dilakukan di lingkungan pemrograman C++ dengan simulasi studi kasus pada evaluasi ekspresi matematika dan eksperimentasi Undo-Rigdo. Untuk mengukur kinerja kedua pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 3 variabel utama. Pertama, waktu eksekusi untuk operasi dasar stack seperti push dan pop dianalisis untuk mengetahui efisiensi
waktu dari masing-masing metode. Kedua, penggunaan memori evaluasi untuk mengukur sejauh mana masing-masing pendekatan memanfaatkan memori yang tersedia. Ketiga, fleksibilitas. Ukuran dianalisis untuk menilai kemampuan pendekatan dalam menyesuaikan ukuran stak kebutuhan program. Baik, saya akan menjelaskan stack. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO atau live in first out. Artinya elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang keluar. Stack diibaratkan seperti tumpukan piring atau nampan, di mana piring yang terakhir ditumpuk adalah yang pertama diambil. Prinsip kerja: operasi hanya dilakukan pada satu ujung, yaitu top atau ujung atas stack yang mencakup push, pop, break, is empty, dan size. Yang kedua adalah array. Array atau larik adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama, kasih memori yang berurutan. Elemen array diakses menggunakan indeks dimulai dari 0. Cara kerja: yang pertama, memiliki ukuran tetap, ditetapkan saat deklarasi. Yang kedua, akses data sangat cepat karena dilakukan langsung dengan indeks. Yang ketiga, tidak fleksibel terhadap perubahan ukuran. Yang keempat, dapat berubah. Yang keempat dapat berupa array atau dimensi seperti daftar nilai, atau dua dimensi seperti mark list. Tiga adalah linked list. Linked list adalah struktur data dinamis yang terdiri dari elemen-elemen, yaitu disebut simbol atau node yang saling terhubung menggunakan pointer. Setiap simbol berisi data dan referensi pointer ke simbol berikutnya. Cara kerja. Prinsip kerja: 1. Tidak tersimpan berurut dalam memori, tetapi saling terhubung secara logis. 2. Dapat bertambah atau berkurang secara dinamis tanpa perlu menentukan ukuran awal. Jenis-jenisnya meliputi singly linked list. Jenis-jenisnya meliputi: yang pertama, singly linked list atau pointer hanya ke simpul berikutnya. Yang kedua, double linked list memiliki pointer ke simpulan sebelumnya dan berikutnya. Yang ketiga, circular linked list. Simpul terakhir menunjuk kembali ke simpul pertama, membentuk lingkaran. Nomor 2. 1. Manajemen memori array. Efisien dalam hal alokasi memori berurutan, cocok jika jumlah dan diketahui sejak awal, namun kurang fleksibel karena ukuran tidak dapat diubah saat runtime. Linked list sangat efisien untuk alokasi memori dinamis, cocok saat data sering bertambah atau berkurang. Namun ada overhead memori tambahan karena penggunaan pointer. Stack, array, and linked list
cocok untuk alokasi dan dialokasi memori sementara, misalnya saat menelusuri jalur rekursif atau proses undo redo. Stack berbasis linked list unggul untuk fleksibilitas ukuran. 2. Algoritma rekursif stack merupakan struktur utama dalam implementasi rekursi secara eksplisit maupun implisit oleh sistem. Digunakan untuk menyimpan state fungsi rekursif seperti pada traversal tree, DVS, backtracking array. Namun kurang cocok untuk menyimpan data rekursif karena tidak mendukung model push atau pop secara alami. Bisa digunakan untuk menyimpan hasil memotikan atau caching dalam rekursi dinamis. Linked list namun jarang digunakan secara langsung dalam rekursi karena tidak mendukung lipo secara langsung. Bisa digunakan untuk menyimpan hasil rekursif jika diperlukan fleksibilitas ukuran. Kesimpulannya yaitu untuk algoritma rekursif, stack adalah pilihan paling efisien dan tepat. Untuk menyimpan hasil rekursi dengan ukuran tidak pasti, linked list bisa menjadi alternatif. Kita masuk yang kedua yaitu implementasi studi kasus. Kasus 1. Evaluasi ekspresi influx menggunakan stack pendekatan array. Berikut codingnya. Berikut hasil dari codingannya. Implementasi undo redo menggunakan stack pendekatan linked list. Berikut codingnya dan berikut hasilnya. Hasil dan evaluasi. Hasil dan evaluasi kecepatan akses pendekatan array lebih cepat karena dapat mengakses elemen langsung melalui indeks. Pendekatan linked list membutuhkan traversal untuk mengakses elemen yang bisa memakan waktu lebih lama. Fleksibilitas ukuran. Pendekatan array, ukuran tetap sulit untuk diubah secara dinamis. Pendekatan linked list fleksibel dalam hal ukuran, dapat diubah sesuai kebutuhan. Pendekatan memori pendekatan array lebih efisien dalam hal pemakaian memori karena tidak ada overhead pointer. Pendekatan linked list memerlukan alokasi memori tambahan untuk setiap node. Performa operasi push dan pop pendekatan array. Operasi push dan pop cepat tetapi mungkin memerlukan pergeseran elemen. Pendekatan linked list operasi push dan pop biasanya lebih cepat karena tidak ada pergeseran elemen. Kesimpulan, pilihan antara pendekatan array atau pendekatan linked list bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi dan preferensi desain Anda. Jika kecepatan akses dan penggunaan memori yang efisien penting, pendekatan array mungkin lebih tepat. Jika fleksibilitas ukuran dan operasi push atau pop yang cepat merupakan prioritas, pendekatan linked list mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Harap dicatat bahwa peringkat kinerja mungkin sangat bergantung pada skenario penggunaan spesifik dan ukuran data. Saat mengembangkan perangkat lunak, penting untuk mempertimbangkan trade-off antara kecepatan, penggunaan memori, dan fleksibilitas, tergantung pada kebutuhan proyek. Pilihan antara array dan linked list bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi Anda. Jika Anda memerlukan ukuran tumpukan statis dan akses elemen yang cepat, array mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Di sisi lain, jika ukuran batch bersifat dinamis dan operasi penyisipan penghapusan sering terjadi, linked list akan lebih efisien. Pemahaman mendalam tentang pro dan kontra keduanya adalah kunci penerapan Anda. Daftar rujukan Ahmad A 2024 Algoritma dan Pemrograman. https://www.freshfield.com public 3825600738. Alpha coding this and D. Daftar struktur circular double linked list https://www.alpharod.com ds circular double linked list php. Circular single linked list https://java-dev-journal.com data struktur strip circular signal linked list. Dex Form 2024 Agustus
12. Jumlah linked list tutorial. Introduction to Stick Data Structure and Algorithm tutorial. Hafiz S. Ginting N. Effendi H. Kumar S. Marsiono W. Ria Y. Stanggang U. Anwar K. Putu N. Santri I. Setwibowo S. Siregar R. Altoilham I. Setrono D. Yoman N. dan Mr. Mani 2023. Pengantar struktur data PT Bivandi Mandiri Digital. Indah Kusuma Agusti 2019. Struktur data linked list. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih.